Shalom, ketemu lagi dengan Renungan Sabda Tuhan, Renungan kali berjudul Hidup Kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Sebelum meneruskan, saya berdoa bagi saudara supaya dapat menjalankan hidup kudus di kehidupan sehari-hari. Amin. Arti kata kudus menurut bahasa Yunani, hagios, berarti dipisahkan. Terpisah dari dosa dan dengan demikian dikuduskan bagi Allah. Suatu makna untuk menjelaskan kualitas yang diperlukan untuk berdiri bersama Allah dan untuk layak melayaninya. Efesus 1 ayat 4 berkata, "Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya." Di berbagai belahan dunia yang fana ini, manakala kelompok Kristen tergolong minoritas dalam suatu masyarakat, tidak mengherankan bila selalu ditekan untuk menyesuaikan diri dengan ukuran-ukuran yang berlaku dari masyarakat tersebut. Sedangkan tekanan yang terus-menerus pada setiap orang dapat mengikis standar moral mereka. Sementara itu, penyesuaian dengan standar moral dunia berarti melawan kekudusan. Bagaimana sesungguhnya mereka harus bersikap? Orang Kristen diperintahkan untuk menjadi lain dengan dunia. Perintah ini dapat dipahami melalui nasihat Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yaitu, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna." Inti dari nasihat ini adalah menjaga kekudusan. Di satu sisi, orang Kristen harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu. Pada sisi yang lain, orang Kristen juga harus mempunyai standar moral ilahi, yaitu hidup kudus dan menjadi serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 dan 8, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Dari beberapa ayat firman ini, menghendaki kita berbeda dari dunia baik perbuatan dan pikiran. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami dapat menjalankan perintah-Mu. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.